Halo saudaraku, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bam. Pertemuan kita kali ini adalah memvisualisasikan hasil kunjungan wisata kuliner ke Museum Rendang di Museum Aditya Warman Padang dengan judul mengungkap berbagai macam rendang Padang yang jarang diketahui umum, khususnya orang di luar Sumatera Barat. Oke saudaraku, rendang Padang adalah salah satu dari kuliner Minang yang diakui keenakan dan kelezatannya baik nasional maupun internasional. Namun rendang yang dikenal selama ini adalah rendang daging. Padahal masih banyak jenis rendang lainnya yang tidak kalah kelezatannya daripada rendang daging tersebut. Oke saudaraku, sebelum kami menayangkan video ini, terutama saudaraku yang belum mengklik subscribe dan menekan lonceng notifikasinya, kami berharap sudi kiranya menekan subscribe dan lonceng tersebut untuk eksistensi channel kita. Oke, selamat menonton. Rendang Padang sudah dapat dikatakan sebagai salah satu warisan kuliner dunia. Dari peta ini dapat kita lihat bahwa rendang sudah dikenal di mancanegara. Selanjutnya mari kita lihat sejarah rendang Padang tersebut. Sejarah rendang dapat kita telusuri mulai dari abad ke-14 di mana saat orang-orang India masuk ke pantai barat Sumatera memperkenalkan rempah-rempah terutama untuk gulai kare. Ada pendapat mengatakan bahwa masakan kare yang sudah menjadi masakan khas India dan diperkenalkan kepada masyarakat Minangkabau pada abad ke-15 itu adalah merupakan dasar dari rendang. Bagi masyarakat Minang, rendang telah ada sejak dari nenek moyang mereka. Namun belum ditemukan oleh para peneliti untuk mengetahui asal-usul pertama kali rendang diciptakan. Namun dugaan sudah ada sejak abad ke-16. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rendang tidak dapat dilepaskan dari kedatangan orang-orang Arab dan India di kawasan pantai barat Sumatera. Menurut catatan Kolonel Stuart yang pada tahun 1827 pernah menulis tentang kuliner dan sastra di Minangkabau, secara implisit dalam deskripsi kuliner yang dia catat mengarah kepada rendang dengan menulis makanan yang dihitamkan. Menurut peneliti, pembuatan rendang adalah salah satu metode pengawetan yang bisa dilakukan masyarakat Minangkabau. Rendang atau randang berasal dari kata marandang, artinya adalah memasak santan hingga kering secara perlahan-lahan. Dan hal ini cocok dengan rendang yang memang butuh waktu lama untuk dimasak hingga kuahnya menjadi kering. Oke saudaraku, kita masuk sekarang apa saja bumbu yang dibutuhkan untuk membuat rendang. Yang pertama adalah kelapa. Kelapa adalah merupakan bagian penting dalam pembuatan rendang. Biasanya untuk menentukan jumlah kelapa yang digunakan adalah dengan cara menghitung kelapa berdasarkan butiran. Bagian kelapa yang digunakan adalah sarinya atau yang disebut juga dengan nama santan. Unsur yang kedua adalah lado atau cabai merah. Dari 3 macam bahan utama, cabai adalah salah satunya. Tidak ada ketentuan yang jelas cabai yang digunakan. Yang penting cabai merah yang segar biasanya disebut dengan cabai merah keriting.
Unsur yang ketiga adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang merah yang harus digunakan adalah yang bulat, keras, dan tidak lembek, serta tidak keriput. Jika ingin menyimpan barang-barang di dapur dalam jumlah yang banyak, sebaiknya pilihlah bawang yang masih memiliki akar yang disimpan di tempat terbuka. Sedangkan bawang putih adalah digunakan tidak banyak jika dibandingkan dengan bawang merah. Pilihlah bawang putih yang baik, yaitu bawang yang besar-besar dan tidak busuk dan juga tidak keriput. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah jahe. Perlu diingat, pemakaian jahe tidak boleh terlalu banyak dibandingkan dengan lengkuas. Jahe memberikan aroma wangi yang khas dengan cita rasa yang agak pedas. Unsur yang kelima adalah lengkuas. Bentuknya hampir sama dengan jahe, namun lengkuas memiliki warna kemerah-merahan. Lengkuas yang baik adalah yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua, agar diperoleh aroma lengkuas yang kuat. Bumbu selanjutnya adalah daun kunyit. Daun kunyit yang dibutuhkan adalah daun kunyit yang lebar dan memanjang, yang merupakan pelengkap bumbu dan memberikan aroma khas rendang. Bumbu selanjutnya adalah 3 serangkai, yaitu peka, ketumbar, dan kemiri. Peka adalah sejenis rempah-rempah yang bentuknya merupakan bintang dan memiliki biji-biji kecil di setiap ruasnya. Ketumbar dan merica bentuknya hampir sama. Untuk membedakannya adalah ketumbar memiliki kulit yang lebih berserat dan bergaris-baris. Selanjutnya adalah kemiri. Buah kemiri ini digunakan sebagai pewarna agar rendang lebih berwarna hitam. Bumbu pelengkap lainnya adalah daun serai. Merupakan bumbu yang berasal dari batang tanaman. Sebagian orang mengolahnya dengan cara mememarkan. Namun untuk sebagian orang menggunakannya dengan cara dihaluskan. Oke, selanjutnya daun jeruk. Merupakan tambahan penyedap alam yang memiliki aroma yang sangat enak dan menambah rasa yang kuat. Meskipun bentuk daunnya yang tidak terlalu besar, namun aroma yang dihasilkan sangat kuat dan menyegarkan. Selanjutnya adalah daun salam. Daun salam ini bermanfaat sebagai pengharum masakan. Oke, inilah dia daun serai, daun jeruk, dan daun salam. Selanjutnya kita akan menjelaskan ragam dan jenis rendang Padang. Di Sumatera Barat banyak terdapat berbagai jenis rendang, tidak hanya rendang daging. Ada rendang itik, ada rendang jaring, ada rendang balui, ada rendang pensi, ada rendang lokan, ada rendang paru, dan banyak lagi rendang-rendang di masing-masing daerah yang ada di Sumatera Barat. Sekarang kita akan membahas dulu rendang daging. Rendang daging sudah sangat populer hingga sampai ke mancanegara. Bahannya dari daging sapi pilihan, namun untuk acara-acara tertentu bisa juga digunakan daging kerbau dan daging kambing. Selanjutnya adalah rendang itik. Rendang itik atau bebek berasal dari daerah Bukit Tinggi. Pengolahannya agak sedikit rumit dibandingkan dengan rendang yang lainnya. Rendang itik atau rendang bebek sedikit berminyak karena lemak berasal dari daging itik itu sendiri. Selanjutnya adalah rendang balui atau belut. Cara pengolahan rendang belut adalah dengan membakar belut lebih dahulu di atas arang kelapa.
Lalu dilumuri dengan jeruk nipis, garam, dan bawang putih. Kemudian digoreng. Tidak lama-lama sesaat hingga dagingnya empuk. Setelah itu baru dicampurkan dengan bumbu olahan randang. Randang selanjutnya adalah randang jariang atau jengkol. Berasal dari daerah Bukit Tinggi. Diproses cukup lama, jengkol direndam 1 hari sebelum dimasak. Kemudian digoreng dan direndam kembali ke dalam air. Setengah jam kemudian dipipihkan. Dan setelah itu baru diproses dengan bumbu rendang. Selanjutnya adalah rendang lokan. Rendang lokan ini berasal dari daerah Painan, pesisir selatan. Lokan adalah kerang dengan cangkangnya yang cukup besar yang berasal dari muara sungai. Untuk memasak rendang lokan tidak perlu waktu lama. Cukup warnanya sampai merah saja. Selanjutnya ada juga yang namanya rendang rabu atau paru. Terbuat dari paru-paru sapi, dan keunikan rendang ini adalah memiliki 2 jenis, yaitu rendang basah yang berminyak dan rendang kering. Rendang di Minangkabau memiliki filosofi, yaitu filosofi daging, filosofi karambi atau kelapa, filosofi lado atau cabai, dan filosofi bumbu. Daging atau daging melambangkan nenek mama dan bunda kandung dimanapun mereka berada memberikan kemakmuran. Yang kedua adalah lado atau cabai. Lado atau cabai melambangkan alim ulama yang tegas dan pedas di dalam mengajarkan agama. Selanjutnya bumbu. Bumbu atau pemasak melambangkan setiap individu memiliki peran sendiri-sendiri untuk memajukan hidup berkelompok dan unsur terpenting dalam hidup bermasyarakat di Minangkabau. Yang terakhir adalah karambi atau kelapa yang melambangkan kaum intelektual atau dalam bahasa Minang disebut juga dengan cadik pandai, di mana mereka merekatkan kebersamaan kelompok maupun individu. Oke, saudaraku, ini ada beberapa foto yang kami ambilkan dari Museum Randang Aditya Warman, di mana ibu-ibu mengolah dan mengantar makanan dalam satu upacara adat. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang berbagai macam rendang Padang. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada saudara kita yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.